Ana ditanya satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu nggak mau belajar. Dia nggak mau membaca, nggak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini, karena kita banyak nggak tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun dia baru paham, oh ternyata riba ini nggak boleh Ustaz ya. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi SAW. Dia baru tahu. Kemana dia selama ini? Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca. Tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab, itu Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita kemarin telah berpisah dari bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Yang jadi pertanyaan, puluhan kali kita melalui Ramadan. Berapa kali kita faham dengan Al-Quranul Karim? Allah berulang kali memanggil kita. Jadi kalau kita melihat panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman di masa itu adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Atau mereka yang akhirnya lahir Islam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu 89 kali dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak orang yang hijrah kembali ke sana. Allah tuh panggil aku ini beriman. Aku merasakan ada getaran iman di hatiku dan Allah panggil aku. Baca tuh. Allah memulai ya ayyuhalladzina amanu itu dengan masalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nurna. Tentang masalah etika. Dan Allah menutup ya ayyuhalladzina amanu ini dengan tentang taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di antara itu ada 87 panggilan yang kita seharusnya orang-orang yang hijrah baca. Baca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu jemaah, Allah di antara yang dia panggil. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam secara kafah. Semuanya. Tadi Ustaz Nuzul sebutkan, bukan hanya penampilan. Bukan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ditanamkan keimanan ke diri para sahabat. Ketika mereka hijrah dari meninggalkan segala kemungkaran, itu iman ditanam. Dan keimanan terpenting adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Belum ada panggilan tentang diharamkannya minuman keras. Belum. Jilbab nanti itu. Ketika sudah sampai Madinah. Ketika mereka sudah hijrah dengan fisiknya ke Madinah. Baru turun tuh ayat-ayat tentang jilbab. Tentang minuman keras. Sebelum itu mereka masih minuman keras. Wanita-wanita masih terbuka. Tapi yang dipupuk oleh Nabi SAW adalah hati jemaah. Tempat segala kebaikan. Maka kita harus belajar. Datang ke kajian. Dan kita melihat. Sangat memprihatinkan sekali. Pendidikan di negeri kita. Agama itu nomor berapa?
Agama itu tidak diujikan nasional. Tidak. Sehingga ada orang-orang yang jadi profesor, yang mungkin dia sudah orang hebat, tapi dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Sehingga dia tahu mana yang Allah benci dan mana yang Allah sukai. Dia nggak paham. Masuk masjid, kadang-kadang kita melihat masuk masjid langsung duduk. Subhanallah, ini rumah Allah, Mas. Kau mau masuk rumahnya orang aja izin. Emangnya kenapa? Ini kan wakaf punya Allah SWT. Iya. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang masuk masjid, fala yaq'ud hatta yarka' rak'atain. Enggak boleh duduk. Fala yajlis, enggak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini seperti ini ilmu yang kadang-kala orang enggak paham. Maka kita dituntut bagi orang-orang yang mau hijrah, yang mau menuju Allah. Itu harus paham apa yang Allah ingin dengan belajar. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada satu amalan di mana hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang aku cintai lebih daripada yang wajib-wajib. Jadi awal ilmu itu yang wajib-wajib kau pelajari. Kita kadang-kala yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ada orang Masya Allah nih, baru hijrah sholat malam. Jam 3 bangun. Jam 3 bangun, jam 4 tidur, bangun jam 7. Alhamdulillah ana bisa sholat malam. Kau sholat malam, kau subuhnya jam 7. Yang wajib dipelajarin, diamalkan, kemudian naik tingkatannya. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Setelah yang wajib dia laksanakan. Masuk ke masjid, sholat berjamaah. Iya, dia sholat duhur. Tapi kemudian ada yang pulang menghamparkan sejadahnya. Aku mau sholat sunnah. Supaya Allah cinta sama aku. Betul. Maka setelah kita belajar yang wajib, kita belajar yang sunnah. Banyak orang-orang meremehkan sunnah. Menganggap sunnah, ya kan cuma sunnah. Tapi apakah sunnah untuk ditinggalkan? Bukan. Yang ditinggalkan itu yang dilarang. Sunnah ini diamalkan, bahkan di situ ada cinta Allah Jalla Jalaluh. Maka kau pelajarin yang sunnah-sunnah. Ketika kau mengamalkan yang sunnah dan Allah cinta sama kau, Allah akan panggil Jibril. Bayangkan jamaah, kita nih hijrah menuju Allah. Kemudian kita naik ke tingkatan dicintain Allah. Allah akan memanggil Jibril. Nada Jibril. Faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta sama fulan. Nama orang itu disebutkan sama Allah. Bayangkan jamaah, Rabbul Alamin menyebutkan nama antum. Mengatakan Jibril, aku cinta sama fulan. Kau harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu Jibril. Jibril jadi cinta sama dia. Thumma nada fi ahli sama. Lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit. Mengatakan innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu fa'ahabbahu ahlus sama. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan. Disebutin nama. Maka kalian semua harus cinta kepada dia. Lalu orang ini dicintai oleh semua penghuni langit. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Lalu orang ini diterima di muka bumi. Allah yang ngasih itu. Jadi intinya terus belajar. Pelajarin mana yang Allah cintai. Enggak ada orang berhenti nuntut ilmu. Orang yang merasa cukup, ketika itu dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang belajar itu seperti minum air laut. Dia terus belajar, dia terus belajar. Dan tiap pagi orang yang berhijrah itu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi aja baca.
Masa kita yang hijrah, anak kayaknya udah cukup ilmunya Ustaz, alhamdulillah. Anak tiap Rebo datang ke kajian, Ustaz Nuzul, Ustaz Subhan, alhamdulillah cukup insyaallah ilmu. Tuh orang-orang pinggir jalan tuh Ustaz kayaknya penghuni neraka mereka. Ini gara-gara ilmunya nggak lengkap akhirnya gampang memvonis orang.